Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini kita bakal lanjutkan cerita terbaru dari Dragon Ball Kakumei. Sampul manga ini diperlihatkan dengan Dola yang sedang berdiri, Raja Sedala dan amukan Broly yang masih belum berhenti. Cerita dibuka dengan ditunjukkan Salaga yang telah kalah dalam pertempuran melawan Pepino. Sesaat kematiannya, Salaga mengucapkan perpisahan pada Dola Amaron sebagai saudaranya. Dia nggak bisa bertahan sampai akhir dan menyerahkan sisanya pada mereka. Kemudian Salaga menjentikan jarinya dan muncullah sebuah portal hitam. Ternyata Salaga ingin mengembalikan Pepino serta Bulma ke dunia nyata lagi. Jadi dengan adanya portal itu, Salaga telah bantu mereka untuk bisa keluar. Semua itu Salaga lakukan karena dia gagal dalam menjalankan misinya. Jadi sebagai dia yang memiliki prinsip adil, harus mau melakukan musuhnya juga dengan adil, bukan? Meski begitu, Salaga mengingatkan kalau Amaron jauh lebih kuat dari dirinya. Jadi lebih baik Pepino berpikir dua kali kalau ingin melakukan sesuatu pada Amaron. Sementara Pepino masih diam dengan tatapan yang bertanya-tanya. Tiba-tiba Pepino muntah darah dan terjadi sesuatu pada tubuhnya. Ternyata Kebia muncul serta memberikan sisa tenaga terakhirnya. Pepino menyadari Kebia sudah banyak berubah sejak pertempuran ini. Jadi dia mengajak Kebia untuk menyelamatkan Bulma dari segel yang mengurungnya. Nggak lama kemudian Bulma pun berhasil mereka bebaskan. Bulma nampak sangat senang karena melihat Pepino bisa mengalahkan Salaga. Yang mana Salaga bahkan nggak bisa dikalahkan oleh Super Saiyan 3 milik Caulifla. Artinya kekuatan Pepino sudah jauh melampaui Super Saiyan 3. Apakah dia selevel dengan Mystic Gohan? Pepino juga memberi jempol dan sangat senang juga pada Bulma. Kemudian melihat Pepino membawa Bulma dengan selamat, Cabba sangat senang dengan itu. Dia nggak menyangka Pepino berhasil mengalahkan Salaga yang memiliki kekuatan luar biasa. Sedangkan Panel sendiri masih sangat merasa khawatir dan penasaran apakah Salaga masih hidup. Dengan semangat, Bulma bilang kalau Pepino telah berhasil mengalahkannya. Cabba dan Caulifla sontak senang mendengar itu. Pepino juga tersenyum, mereka semua masih selamat tanpa ada yang mati. Dengan begitu, perjuangan mereka tidak sia-sia, bukan? Sedangkan Panel sendiri masih nggak menyangka Pepino bisa melakukannya. Karena dahulu Pepino hanyalah anak nggak berbakat yang bahkan tidak memiliki kekuatan seperti Saiyan lain. Tapi setelah fakta ini, Panel yang jadi seorang komandan mungkin bakal membawa Pepino masuk ke divisinya. Alhasil, Panel, Cabba dan Caulifla menyambut Pepino sebagai Saiyan yang sama seperti mereka. Setelah itu, Cabba kembali penasaran bagaimana kondisi yang lainnya saat ini. Apakah Kel telah berhasil menenangkan Broly? Saat ini, dia pun gak bisa merasakan aura ki yang lain. Caulifla sontak berteriak untuk mengajak mereka pergi ke tempat Kel. Sebagai sobatnya, Caulifla seperti merasakan batin yang kuat untuk Kel. Sementara itu, setelah berbulan-bulan gak kelihatan, Raja Sedala ditunjukkan dengan bentuk Super Saiyan-nya. Ini adalah Super Saiyan yang dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa kuat dibanding Super Saiyan biasa. Saat ini pertempuran masih berlangsung antara Raja Sedala melawan Dola. Sedangkan Dola sendiri lagi menjahit tangannya yang telah putus. Meski mukanya sudah bonyok, tapi nampaknya dia masih santai. Dola sangat iri Raja Sedala bisa mengubah rambutnya menjadi pirang. Jika rambutnya juga berubah, mungkin bakal cocok untuk Dola. Raja Sedala kembali merasakan tekanan masa lalu. Dengan Super Saiyan ini, dia pernah membantai semua musuh dan temannya di masa lalu. Jadi, dengan teriakan yang keras, dia harus mengesampingkan ingatan masa lalunya. Dola nampak masih santai, sebaliknya dia bakal menyelesaikan masalah pada orang-orang primitif yang gak berguna ini. Raja Sedala segera menaikkan aura ki-nya dan menyebut Dola terlalu percaya diri. Dia balik menegaskan kalau Dola dan teman-temannya gak bakal bisa menjadi puncak atas kalahnya bangsa Saiyan. Dola yang gak peduli segera menyerang dengan gerakan yang sangat cepat. Tapi tiba-tiba Dola sontak terhenti dengan sesuatu yang dia rasakan. Dia merenung sejenak yang membuat Raja Sedala penasaran kenapa Dola diam. Ternyata Dola gak bisa merasakan aura ki milik Salaga. Dan ikatan di antara mereka nampaknya telah putus. Meski begitu, Dola masih berpikir positif kalau apa yang dia rasakan pasti salah. Karena dia tahu Salaga jauh lebih kuat dari dirinya. Dan bangsa Saiyan gak mungkin ada yang bisa mengalahkan seniornya itu. Dari arah belakang, Raja Sedala muncul dan bersiap untuk melancarkan pukulannya. Meski begitu, Dola menggunakan portal dimensi dan memasukkan tangannya. Portal itu mengirim tangan Dola yang tepat pukulannya mengenai Raja Sedala. Sontak saja Raja Sedala sampai nggak berdaya.
Marah dengan itu, Raja Sedala bersiap lagi untuk menyerang balik. Raja Sedala pikir portal yang Dola gunakan adalah masalah besar yang harus dia bereskan. Jika terus begini, Raja Sedala yakin dia yang mungkin bakal kalah. Makanya saat Raja Sedala ingin memukul, Dola kembali menggunakan portal untuk menangkisnya. Meski begitu, Raja Sedala sangat pintar dan menipunya dengan melancarkan tangan satunya. Alhasil, pipi Dola terkena pukulan tipuan itu. Dengan demikian, Raja Sedala yakin cara satu-satunya untuk menghalau portal itu adalah dengan menggunakan serangan tipuan yang cepat. Nah, meski begitu, ada tapinya. Sebenarnya, Dola bisa menghindari pukulan tadi. Namun, Raja Sedala merasakan sikap temperamen dan kesombongan Dola kini sudah menghilang. Dia penasaran apa yang terjadi pada Dola. Sebaliknya, Dola menyadari di saat dia membuka portal, dia merasakan hubungan dengan Salaga telah memudar. Dia kembali ragu apakah Salaga masih hidup atau telah mati. Sedangkan Raja Sedala, meskipun tahu Dola diam, dia tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi planet dan alam semestanya. Dia tegaskan jika Dola nggak ingin menghadapinya, maka Raja Sedala akan menyelesaikan pertarungan ini sekarang. Raja Sedala melapisi tinjunya dan bersiap menggunakan pukulan pamungkas. Di samping itu, Dola seperti masih nggak peduli karena yang dia khawatirkan adalah kondisi Salaga saudaranya. Lalu nampaklah Raja Sedala yang sepertinya enggan untuk menggunakan pukulannya. Sebaliknya, dia menciptakan pedang energi yang berniat untuk merobek tubuh Dola. Tapi tiba-tiba Dola sudah sadar dari sikap merenungnya. Dia menghindari serangan Raja Sedala dengan sangat mudah. Dola balik menegaskan Raja Sedala bukan lagi tujuan utama dari tugasnya. Tapi jika Raja Sedala memaksa, maka Dola akan menyambutnya dengan senang hati. Raja Sedala sontak kaget Dola memiliki kecepatan yang luar biasa. Saat ini Dola tengah diselimuti sebuah energi aneh dan gerakannya pun cepat untuk berpindah. Di saat Raja Sedala ingin menyerang, dengan cepat Dola mampu menahan pukulan itu. Dola menegaskan jika Salaga mati seperti yang dia khawatirkan, maka Dola akan membantai seluruh Saiyan dengan tangannya sendiri. Hal itu dia katakan sebagai balas dendam yang keji atas saudaranya yang mati. Muak dengan itu, Raja Sedala balik melancarkan sikutan keras yang menghantam tangan Dola. Lalu dia bersiap lagi buat terus menggencarkan serangan. Sedangkan Dola menggunakan kekuatan sihir untuk menyembuhkan tangan dan wajahnya yang bonyok. Alhasil, Dola kembali glowing dengan tubuh yang tanpa luka. Dia kembali cool dan bersiap untuk balik mengalahkan Raja Sedala yang sudah meremehkannya. Melihat Dola sembuh dengan cepat, Raja Sedala sontak melongo gak percaya. Di dalam teknologi bangsa Tapal saja, para Saiyan membutuhkan waktu yang gak sebentar untuk bisa sembuh. Sedangkan Dola dengan mudahnya seperti itu. Di saat itulah, Dola menggunakan portal lagi dan menyerang dari bawah. Raja Sedala yang tahu segera menghindar ke udara. Tiba-tiba dari arah belakang, tangan Dola kembali muncul dalam portal. Dola mencekik lehernya dan menegaskan dia gak bakal biarkan Raja Sedala lolos. Lalu, Dola menggunakan sihir hitam yang sampai mengagetkan Raja Sedala. Dola menarik Raja Sedala agar masuk ke dalam portal itu. Dia menariknya sangat keras yang membuat Raja Sedala sampai kesakitan. Dola menegaskan sampai kapanpun Raja Sedala gak mungkin bisa bertindak jauh melebihi ini. Setelah itu, Dola menunjang tubuh Raja Sedala menggunakan dengkul sangat keras. Sontak saja Raja Sedala sampai menjerit kesakitan. Dola mengatakan Raja Sedala harus mastiin untuk tidak terkena pukulan di tempat yang sama. Raja Sedala segera mundur dan bilang cedera yang dia terima gak bakal bisa menghentikannya. Jadi dengan kecepatan tinggi, Raja Sedala balik melancarkan serangan sengit. Dia menghajar Dola yang membuat Dola sampai memuntahkan banyak darah. Meski begitu, terjadi sesuatu lagi pada Raja Sedala. Tangan hitam muncul tepat mengagetkan Raja Sedala. Lalu tangan itu langsung mencengkram muka Raja Sedala sangat keras. Wah, Raja Sedala sampai panik bukan main. Gak cuma itu, banyak tangan yang mengunci pergerakan Raja Sedala. Dan rupanya mereka adalah kenangan buruk masa lalu Raja Sedala. Mereka semua teman yang sudah dibunuh Raja Sedala dengan sangat keji ketika nggak bisa mengendalikan Super Saiyan-nya. Salah satu temannya berkata kenapa Raja Sedala ingkar janji. Padahal dia berjanji untuk tidak akan menggunakan Super Saiyan itu lagi. Semuanya menyalahkan Raja Sedala, mereka mati karena ulahnya. Raja Sedala sangat nggak kuat akan hal ini dan dia yang sadar sangat menyesal. Tapi bagaimanapun dia harus move on dari rasa bersalah masa lalunya. Jadi Raja Sedala menghentikan Super Saiyan-nya dan berubah lagi ke dalam bentuk biasa. Dola yang berdiri di hadapannya menyebutkan rambut hitam emang sangat cocok untuk seorang raja.
Lalu, melihat Raja Sedala nggak berdaya lagi, Dola bersiap menciptakan teknik pamungkas demi menghabisinya. Sedangkan Raja Sedala masih menutup wajahnya dan sepertinya telah pasrah. Nah, faktanya juga Dola lah yang membuat Raja Sedala seperti itu. Dengan kekuatan sihirnya, Dola menciptakan ilusi bayangan seolah-olah itu adalah masa lalu Raja Sedala. Dengan begitu, Dola berhasil menyerang mental Raja Sedala. Sementara itu, Broly yang masih mengamuk berniat akan membunuh Kel. Tapi seperti terjadi sesuatu pada Broly yang membuatnya enggan menghabisi Kel. Dola melihatnya dan sedikit kecewa kenapa Broly malah berhenti mengamuk. Padahal meskipun Broly adalah musuh, tapi bisa dia manfaatkan untuk menghancurkan Saiyan di sini. Nampak muka Broly yang gak sadar perlahan sadar kembali. Broly menatap Kel dengan penuh rasa bersalah. Sedangkan Kel meminta Broly untuk tenang. Meski saat ini tubuh Kel sudah sangat sekarat. Saat Kel nggak sadarkan diri, Broly sontak berteriak dan memintanya untuk bangun. Saat air mata menetes di wajah Kel, Kel terbangun dengan kaget melihat Broly. Ternyata Broly benar-benar sudah sadar dan kini menangis dengan deras. Kel yang juga ikutan menangis segera memegang wajah Broly dan mengatakan Dola pantas membayar apa yang dia lakukan pada Cilai. Meski begitu, Kel mengingatkan kalau Broly sudah melakukan kerusakan yang sangat besar. Jadi sebelum Kel pingsan, dia percayakan semuanya pada Broly untuk melindungi planet dan semua Saiyan. Kel menepuk dada Broly yang masih sedih. Lalu Kel tergeletak yang entah dia mati atau hanya pingsan saja. Broly makin merasa bersalah kenapa dia malah melakukan hal yang harusnya tidak dia lakukan. Kemudian Broly juga teringat lagi dengan Cilai kalau Broly ingin tetap berada di sisinya. Tiba-tiba Broly sontak dibuat kaget ada sesuatu yang muncul di belakangnya. Sosok monster itu mengatakan hanya Cilai dan Lemo saja yang Broly punya. Rupanya itu adalah sisi kegelapan Broly atau rasa amarah Broly dalam amukannya. Dia minta Broly untuk mengamuk lagi seperti sebelumnya agar Dola dapat membayar apa yang sudah dia lakukan pada mereka. Broly sontak menolak karena kekuatan Super Saiyan legendaris dan kemarahannya hanya akan membawa hal yang buruk pada teman-temannya. Broly nggak mau jika sampai ada teman-teman yang lain sampai mati. Kegelapan Broly membalas apa yang Broly pikirkan tidaklah benar. Karena kata kegelapan, kekuasaanlah yang mengatur bagaimana hukum semesta ini. Dan dengan kekuatan ini, dia yakin gak bakal ada yang berani untuk menyerang orang terdekat. Broly sontak membantah. Sebelum musuh mulai takut pada mereka, akan ada banyak korban yang mungkin dia bunuh. Semuanya sudah terbukti amukan Broly malah menghancurkan teman mereka sendiri. Broly menanyakan berapa banyak nyawa lagi yang harus mereka hancurkan dalam amukan itu sampai musuh paham untuk tidak mengganggu mereka lagi. Broly memaksa kegelapan itu untuk ngasih tahu. Kegelapan itu bilang Broly hanya tidak mengerti dengan cara kerja dunia ini. Broly membantah lagi kegelapanlah yang tidak mengerti. Bagi Broly, kegelapan tidak lebih dari racun emosi negatif yang ada pada tubuhnya. Meski sangat kuat, tapi kuat cuma untuk menyakiti teman-temannya sendiri. Bahkan bagi mereka yang sekuat tenaga untuk menghalanginya. Dia mengingat saat pertama kali mengamuk adalah ketika ayahnya dibunuh oleh Frieza. Dia pikir setelah mengamuk dirinya akan bertindak melindungi orang yang dia sayangi. Tapi pada akhirnya Broly hanya membuat mereka merasa takut. Dan sekarang musuh mereka menggunakan Broly dan kegelapan hanya demi untuk tujuan mereka. Jadi Broly nggak mau hal itu sampai terulang lagi. Kemudian Broly pergi menjauh yang membuat kegelapan itu sangat marah dan minta Broly untuk kembali. Kegelapan menegaskan Broly nggak bakal bisa mendapatkan kekuatan besar tanpa dirinya. Wah, sudah kayak cerita Naruto dan Kurama saja ya. Meski begitu, Broly tetap pergi dari makhluk itu dan menegaskan dia nggak bakal kembali. Dia nggak akan menggunakan Super Saiyan legendaris lagi yang dapat memicu permusuhan di antara dia dan teman-temannya. Kegelapan nggak menyangka Broly nggak akan menggunakan kekuatannya lagi. Dia bertanya apakah Broly nggak akan menyesali kesempatannya untuk menghancurkan iblis itu. Karena dia yakin Broly nggak mungkin bisa mengalahkan musuh cuma menggunakan kekuatan sendirinya saja. Broly membalas dia memusuhi kegelapan dan mempercayai teman-temannya. Broly juga tahu kekuatan legendaris emang membantunya. Tapi mulai sekarang dia yang akan manfaatkan kekuatan legendaris bukan sebaliknya. Kegelapan berkata lagi dia percaya kalau Broly nggak bakal berhasil. Sebaliknya, dengan tatapan yang tajam, Broly meminta kegelapan untuk diam dan melihat saja aksinya sekarang. Di sisi lain, dengan jurus pamungkas, Dola bergerak untuk menghabisi Raja Sedala. Tapi tiba-tiba tangannya malah dihentikan seseorang. Yang ternyata Broly datang tepat waktu.
Dengan sangat mudah, Broly langsung mematahkan tangan Dola. Dola sontak terkejut, Broly akhirnya muncul untuk melawannya. Nah, karena ceritanya baru sampai sini, jadi kita tunggu bulan depan lagi ya. Jadi, pantengin terus aja channel ini dan cek playlist. Siapa tahu di saat kamu cek, cerita barunya sudah muncul. Sampai jumpa lagi. YPB Movie, channelnya anime masa kini.